Assalamualaikum anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Amin. Jangan lupa ya, diatur pola makannya, dijaga kesehatannya, rajin-rajin cuci tangan, dan jika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Sekalipun keluar rumahnya dekat ya, tapi tetap pakai masker. Nah, hari ini kita akan ngulang materi lagi nih. Sebenarnya kan udah bu guru ajarin, tapi sekedar mengingatkan kembali, barangkali ada yang lupa atau ada yang belum paham gitu ya. Jadi bu guru terangin lagi, sama-sama ya, kita simak ya anak-anak. Nah, sikap terpuji amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Contohnya apa bu guru? Contohnya si A nitip pensil ke kita, kemudian si A pergi lari-lari misalnya gitu kan. Terus si A ini orangnya pelupa, habis itu dia bilang, pensil aku tadi aku taruh mana ya, aku kasih siapa ya gitu. Nah, kalau kita orang yang amanah, kita akan bilang nih ke si A, ini pensil kamu, kan tadi kamu titipin ke aku gitu. Nah, itu kita berarti bersifat amanah. Kemudian ada juga nih katanya pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Jadi kalau misalnya ada orang yang titip pesan, misalnya kita pulang sekolah atau kita dari rumah teman, terus ada salah satu orang tua yang nanya, "Nak, nanti kalau kamu lihat Zidan, tolong kasih tahu Zidan ya, mamanya ngiriin," gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah ketemu sama Zidan, terus padahal kita ingat nih pesan dari mamanya Zidan, tapi karena kita pengen ngajak Zidan pergi main, jadinya kita sengaja nggak nyampein. Nah, itu juga tidak boleh. Kita harus menyampaikan kepada orang yang berhak ya. Karena sifat amanah ini ada lawannya nih. Ada lawannya, yaitu khianat. Nah, khianat ini itu yang disebut dengan tidak bisa dipercaya. Contohnya yang si A nitipin pensil tadi, kan si A kan pelupa tuh. Nah, ketika si A pelupa, nah orang yang berkhianat ini akan memanfaatkan kelupaan si A tadi. Misalnya dia bilang, nggak tahu, aku nggak lihat. Nah, padahal pensilnya dititipin ke kita. Nah, itu berarti kita bersifat khianat. Atau seperti pesan dari Mama Zidan tadi, padahal kita udah ketemu nih sama Zidan. Nah, kita juga masih ingat pesan dari mamanya, tapi karena kita pengen ngajak Zidan main, ya udah kita nggak nyampein deh tuh ke Zidan gitu. Nah, ketika kita berbuat seperti itu, itulah yang disebut dengan khianat ya. Jauh-jauh tuh dari sifat khianat ya anak-anak, karena itu merupakan sifat tercela, nggak baik, jadi harus dijauhkan. Kemudian amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi amanah ini ada juga yang dari Allah dan ada juga yang amanah manusia kepada kita atau sesama. Kalau dari Allah ini contohnya apa? Salat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama. Nah, itu kan sudah diamanahkan oleh Allah. Kamu harus sholat wajib 5 kali sehari, kemudian tunaikan zakat gitu. Terus ketika bulan Ramadan laksanakanlah puasa, kata Allah. Allah mengamanahkan itu kepada kita, tapi ternyata kita nanti aja lah puasanya, kan masih kelas 4, nggak usah lah sampai penuh, setengah hari aja gitu. Padahal kita sudah sanggup puasa seharian. Nah, itu berarti kita tidak amanah kepada hak-hak Allah. Nah, itu juga terdapat di dalam surat An-Nisa ayat ke-58. Itu bisa dicek ya di bukunya. Kemudian perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ini salah satu contohnya aja ya. Yang pertama, menjaga dengan baik titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Contohnya, kita minjam. Nah, ini tidak selalu harus titipan ya. Setidaknya kita minjam, misalnya nih lagi di kelas, kita minjam penghapus ke temannya.
Nah, habis kita pinjam juga kita balikin lagi. Nah, itu berarti kita tidak amanah, berarti kita tidak bisa dipercaya. Yang ada nanti kalau kita minjem temennya, jangan pinjemin ke dia ntar nggak dibalikin gitu, jangan pinjemin ke dia atau jangan titipin ke dia ntar diilangin atau nanti dikasih ke yang lain gitu. Nah, itu tuh efeknya loh jika kita menjadi orang yang tidak dapat dipercaya atau orang yang khianat, itu jadinya orang nggak percaya sama kita gitu. Jadi jika kita meminjam barang seseorang, kita kembalikan lagi setelah kita gunakan, atau jika ada yang menitip sesuatu ke kita, ya kita jaga baik-baik. Kemudian yang kedua contohnya menjaga rahasia. Nah, jadi yang namanya rahasia berarti itu ya rahasia, tidak boleh diberitahukan kepada orang lain gitu ya. Jangan sampai, apalagi itu misalnya rahasia keluarga, misalnya dalam keluarga kita lagi ada masalah, contohnya ayah sama ibu misalnya lagi berantem. Nah, ketika orang tua lagi berantem terus kita malah ngasih tahu ke teman-teman, ceritain ke teman-teman, nanti temennya ceritain lagi deh ke orang tuanya gitu loh. Nah, kalau gitu berarti kita tidak menjaga rahasia dari keluarga kita sendiri. Nah, itu juga tidak boleh ya anak-anak. Kita harus bisa menjaga rahasia sendiri, apalagi jika itu berhubungan dengan nama baik keluarga. Kan jadinya orang tua kita jadi malu kan kalau kayak gitu. Kemudian yang ketiga, memelihara nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, nikmat ini ada berupa nikmat rohani, nikmat kebendaan, nikmat rezeki. Nah, contohnya itu apa? Kalau nikmat kebendaan misalnya kita sudah diberi rumah, kita nih sudah punya rezeki, kita punya rumah sendiri, ya kita jaga. Cara jaganya gimana Bu Guru? Ya cara jaganya kita sapu, kita bersihin gitu. Nah, itu merupakan nikmat dari Allah. Bisa juga nikmat berupa kesehatan. Nah, cara kita jaga kesehatan gimana? Diatur pola makannya, terus jangan jajan sembarangan. Nah, itu merupakan amanah dari Allah ya anak-anak ya. Sekarang kita bahas ke hikmahnya. Yang pertama, dipercaya orang lain ya. Nah, jika kita amanah berarti orang percaya sama kita gitu ya. Kemudian mendapatkan simpati dari orang lain ya, orang jadi senang sama kita. Terus kalau kita ada apa-apa, orang membantuin kita cepet, karena orang tahu kita itu adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang dipercaya gitu. Kemudian ada lagi, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah, amin. Nah, jadi segala sesuatu yang baik pasti atas izin Allah, pasti akan dimudahkan oleh Allah, akan disukseskan oleh Allah. Nah, baiklah, sekian materi hari ini. Semoga nanti ketika ulangan sudah bisa menjawab ya anak-anak ya pertanyaannya ya. Jangan lupa dibaca secara teliti, kerjakan jujur, dan jangan minta jawaban kepada orang tua gitu ya. Lebih baik kita kerjakan sendiri daripada kita nilainya 100 tapi yang ngerjain bukan kita, atau kita ngelihat contekan, atau kita nanya ke orang tua, jadinya kan kita nggak puas. Lebih baik kita dapat nilai sesuai dengan apa yang kita bisa. Oke anak-anak, semoga bisa Bu Guru percaya ya, amin ya. Bu Guru percaya kok sama anak-anak semuanya. Nah, baiklah, sekian dari Bu Guru untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.